Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota kelompok 2 yang telah hadir di sini untuk berdiskusi bersama. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah perusahaan multinasional Toyota Corporation. Seperti yang kita ketahui, Toyota Corporation adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia dan memiliki pengaruh yang signifikan di berbagai sektor bisnis global. Toyota tersendiri telah mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam industri otomotif global dengan terus melakukan inovasi dan pengembangan teknologi. Selain memproduksi mobil, Toyota juga memiliki produk dan layanan lain seperti truk, SUV, motor, dan masih banyak lagi. Namun, selain popularitasnya yang besar, Toyota juga memiliki sejarah yang panjang dan banyak tantangan yang dihadapinya. Dalam diskusi kita hari ini, mari kita bahas bersama mengenai strategi bisnis yang diambil Toyota, inovasi perusahaan, produk dari Toyota, struktur perusahaan, investor yang dimiliki Toyota, serta tantangan yang dihadapi perusahaan Toyota di masa yang akan datang. Selain itu, pada diskusi kali ini, kita semua juga akan membahas mengenai basis produksi yang dimiliki oleh Toyota Corporation. Oleh karena itu, diskusi kita hari ini akan memberikan wawasan baru kita untuk kita semua dan membantu kita memahami lebih dalam mengenai perusahaan multinasional Toyota Corporation. Silakan berdiskusi. Nah, kali ini saya akan membahas sejarah dan perkembangan dari Toyota Corporation. Toyota Corporation adalah salah satu produsen mobil terkemuka di dunia yang berbasis di Jepang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1937 oleh Kichiro Toyoda, putra dari Sakichi Toyoda, seorang penemu terkenal dalam bidang tekstil. Awalnya Toyota hanya memproduksi mesin tenun otomatis. Tetapi pada tahun 1934, Kichiro Toyoda memutuskan untuk mengembangkan sebuah mobil yang dapat dijual secara massal. Pada akhirnya, mobil pertama Toyota yang dibeli dan hampir bangkrut. Namun, dengan bantuan dari Lembaga Perkembangan Ekonomi Jepang atau disingkat JIEDA, Toyota mampu memperoleh dana untuk membangun pabrik baru dan mengembangkan mobil baru. Pada tahun 1950, Toyota meluncurkan mobil kecil yang diberi nama Toyopet yang cukup sukses pada pasar domestik Jepang. Pada tahun 1957, Toyota memasuki pasar Amerika Serikat dan berhasil menjual 287 unit mobil Toyota Crown dalam waktu Corolla yang sangat sukses di pasar global. Corolla menjadi salah satu mobil teralis di dunia dan telah terjual dari 40 juta unit di seluruh dunia. Toyota juga dikenal sebagai salah satu pionir dalam pengembangan teknologi mobil yang pernah ramah lingkungan. Pada tahun 1997, Toyota meluncurkan mobil hibrida pertamanya, Toyota Prius yang menggunakan bahan bakar bensin dan listrik untuk mengurangi emisi gas buang. Prius menjadi salah satu mobil hibrida terakhir di dunia dan telah terjual lebih dari 6 juta unit di seluruh dunia. Saat ini, Toyota merupakan perusahaan mobil terbesar di dunia dengan penjualan lebih dari 10 juta unit mobil per tahunnya. Selain mobil, Toyota juga memproduksi truk, bus, dan suku cadang mobil. Seiring dengan perkembangannya, Toyota juga telah memperluas bisnisnya ke sebagai sektor termasuk produksi robot, industri alat kesehatan, dan perumahan. Toyota juga memiliki program penelitian dan pengembangan yang sangat besar dan memiliki berbagai teknologi canggih seperti mobil otonom dan mobil listrik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fikri, NPM 3 digit terakhir 103. Di sini saya akan memaparkan tentang produk yang dihasilkan oleh Toyota. Toyota Corporation menghasilkan berbagai macam produk, tidak hanya mobil, tapi juga truk, bus, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa produk yang dihasilkan oleh Toyota. Yang pertama ada mobil. Toyota memiliki berbagai jenis mobil, mulai dari mobil yang kecil hingga mobil mewah. Beberapa model mobil Toyota yang paling terkenal termasuk yaitu Toyota Corolla, Toyota Camry, Toyota Prius, Yaris.
Toyota RAV4, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser, Toyota Supra, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada truk. Toyota juga menghasilkan truk kecil hingga besar. Toyota yang paling terkenal yaitu Toyota Hilux, Toyota Tacoma, Toyota Tundra, dan juga yang ketiga bus. Toyota juga memproduksi berbagai jenis bus, mulai dari bus kecil hingga bus besar. Beberapa model bus Toyota yang paling terkenal yaitu Toyota Coaster, Toyota Commuter, dan Toyota Hiace. Yang keempat, suku cadang. Toyota juga memproduksi suku cadang mobil yang berkualitas tinggi dan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang rusak pada bagian mobil Toyota. Yang kelima, robot industri. Toyota juga memproduksi robot industri untuk berbagai aplikasi industri, seperti pengelasan, pemotongan, dan perakitan. 6. Alat kesehatan. Toyota juga memproduksi beberapa produk alat kesehatan, seperti kursi roda elektrik dan peralatan rehabilitasi lainnya. Yang ketujuh, perumahan. Toyota juga memproduksi rumah dan perumahan dengan teknologi yang canggih, seperti rumah hemat energi dan rumah yang dapat diatur suhunya secara otomatis. Dalam beberapa tahun terakhir, Toyota juga mulai mengembangkan teknologi kendaraan yang ramah lingkungan seperti mobil listrik dan mobil hybrid. Toyota juga telah memulai pengujian mobil otonom dan sedang bekerja keras untuk mengembangkan teknologi mobil otonom yang lebih maju lagi. Terima kasih. Dari Toyota kan yang sama 119. Toyota Corporation adalah perusahaan yang sangat inovatif dan selalu mencari cara baru untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Berikut adalah beberapa inovasi terbaru yang oleh kendaraan elektrik. Toyota telah memperkenalkan beberapa kendaraan listrik dan hibrida. Toyota Prius, Toyota juga sedang mengecam baterai yang lebih cepat. Yang kedua, mobil otonom yang dapat membantu mobil untuk beradaptasi dengan situasi jalan yang berbeda-beda. Yang ketiga, teknologi pengisian nirkabel. Toyota sedang mengembangkan teknologi pengisian nirkabel untuk mobil listrik. Teknologi ini akan memungkinkan mobil untuk mengisi baterai dengan mudah tanpa perlu terhubung ke kabel pengisian. Keempat, teknologi penyimpanan hidrogen. Toyota memperkenalkan teknologi penyimpanan hidrogen yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Teknologi ini digunakan pada mobil listrik Toyota Mirai. Yang kelima, sistem keamanan kendaraan. Toyota sedang mengembangkan sistem keamanan kendaraan yang lebih canggih, termasuk sistem deteksi pengemudi mabuk dan sistem pengereman otomatis. Keenam, teknologi kabin mobil. Toyota sedang mengembangkan teknologi kabin mobil yang lebih canggih, seperti layar sentuh yang lebih besar dan sistem hiburan yang lebih canggih. Yang tujuh, penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Toyota juga sedang mengembangkan teknologi kecerdasan buatan untuk digunakan pada mobil mereka. Teknologi ini akan memungkinkan mobil untuk belajar dari pengemudi dan lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kinerja mobil secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun ke depan, Toyota diharapkan akan terus melakukan inovasi dan pengembangan produk dan layanan baru yang akan memberikan nilai tambah bagi pelanggan mereka. Saya akan membahas tentang strategi pemasaran
Pertama-tama perkenalkan, nama saya Seto Bayu Haji, bisa dipanggil Bayu dengan NPM 148. Toyota Corporation memiliki berbagai strategi pemasaran yang telah terbukti sukses dalam mempromosikan merek dan produk mereka ke seluruh dunia. Yang pertama, mereka itu fokus pada kualitas. Toyota selalu menempatkan kualitas produk mereka di depan dalam strategi pemasaran mereka. Toyota menganggap bahwa kualitas produk adalah faktor kunci dalam membangun kepercayaan pelanggan dan mempertahankan merek Toyota. Yang kedua, branding. Toyota juga sangat fokus pada branding. Mereka menggunakan logo merek Toyota yang mulai dikenal serta slogan seperti Let's Go Place dan Moving Forward. Strategi branding Toyota berfokus pada nilai-nilai seperti inovasi, keandalan, dan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, ada produk yang beragam. Toyota selalu memastikan bahwa mereka memiliki berbagai macam produk yang tersedia di pasar, dari mobil listrik hingga truk pickup. Toyota mencoba untuk memiliki kendaraan yang cocok untuk semua jenis konsumen dan kebutuhan. Yang keempat, pengalaman pelanggan. Toyota selalu berusaha memberikan pengalaman pelanggan yang positif. Hal ini dapat dilakukan melalui layanan purna jual yang terbaik, seperti perawatan berkala dan garansi produk. Toyota juga memberikan pengalaman test drive yang menyenangkan dan mudah untuk menguji mobil mereka. Lalu ada media sosial. Toyota aktif di media sosial termasuk Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Mereka menggunakan media sosial untuk menggunakan promosi. Yang keenam ada sponsorship olahraga. Toyota sering menjadi sponsor olahraga seperti sponsor resmi Olimpiade dan para Olimpiade Tokyo 2020. Yang ketujuh, keberlanjutan lingkungan. Toyota terus menekan komitmen mereka pada berkelanjutan lingkungan melalui strategi pemasaran mereka. Hal ini dilakukan mempromosikan teknologi ramah lingkungan seperti mobil listrik dan hidrogen, seperti penekanan pada efisiensi bahan bakar pada mobil konvensional. Yang ketujuh, ada tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Sebagai perusahaan global, Toyota Corporation menghadapi berbagai tantangan yang harus dihadapi dan diatasi dalam menjalani bisnis mereka. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Toyota. 1. Persaingan sengit di industri otomotif. Persaingan di industri otomotif sangatlah sengit dan Toyota harus bersaing demi mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Mereka harus terus mempertahankan kualitas produk dan inovasi, serta menawarkan harga yang kompetitif. Yang kedua, teknologi. Industri otomotif terus berkembang dengan pesat, dan teknologi otomotif yang baru terus muncul. Toyota harus terus berinovasi dan mengadopsi teknologi terbaru untuk tetap menjadi pemimpin dalam industri otomotif. Ketiga, lingkungan. Toyota harus terus memperhatikan dampak bisnis mereka terhadap lingkungan. Mereka harus menangani masalah seperti emisi kendaraan dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Nomor 4, regulasi. Toyota juga harus memperhatikan peraturan dan regulasi yang berbeda di setiap negara di mana mereka beroperasi. Hal ini bisa mempengaruhi produksi dan penjualan produk mereka, serta memerlukan investasi tambahan untuk memenuhi persyaratan peraturan. Nomor 5, risiko pasukan. Toyota tergantung pada pasokan yang stabil dan kualitas dari berbagai pemasok untuk memproduksi mobil mereka. Tantangan seperti bencana alam atau masalah di rantai pasokan dapat mempengaruhi produksi dan penjualan mereka. Yang keenam, perubahan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan dan preferensi pelanggan terus berubah seiring waktu. Dan Toyota harus terus menyesuaikan diri dengan permintaan pasar dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Melalui pengelolaan yang tepat dan inovasi yang terus-menerus, Toyota berhasil mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin dalam industri otomotif global. Perkenalkan, nama saya Alfian Amir, NPM 137, akan membahas struktur perusahaan.
Struktur organisasi Toyota Corporation didasarkan pada sistem Keiretsu, suatu model bisnis Jepang yang terdiri dari kelompok perusahaan besar dan kecil yang terkait secara vertikal dan horizontal. Dalam sistem Keiretsu, perusahaan utama atau induk mengendalikan rantai pasokan dan mengkoordinasikan aktivitas semua perusahaan anaknya untuk mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi Toyota terdiri dari beberapa divisi utama, yaitu Toyota Corporation memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan banyak departemen dan cabang yang berbeda di seluruh dunia. Berikut adalah gambaran umum tentang struktur organisasi Toyota. 1. CEO dan Dewan Direksi. CEO Toyota bertanggung jawab atas arah strategis dan keputusan bisnis utama, dan Dewan Direksi terdiri dari anggota yang dipilih untuk memandu arah perusahaan. Divisi bisnis Toyota terdiri dari beberapa divisi bisnis utama, termasuk Toyota Motor Sales, Toyota Financial Service, dan Toyota Motor Manufacturing. Masing-masing divisi bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tertentu, seperti penjualan, produksi, dan layanan keuangan. 3. Regional Office. Toyota memiliki kantor regional di seluruh dunia, seperti Toyota North America, Toyota Europe, dan Toyota Asia Pasifik. Masing-masing kantor regional bertanggung jawab atas operasi di wilayah tertentu dan terhubung dengan divisi bisnis yang relevan. 4. Departemen fungsional. Toyota juga memiliki departemen fungsional seperti Departemen R&D, yaitu Research and Development, Departemen Desain, Departemen Keuangan, dan Departemen SDM, Sumber Daya Manusia. Masing-masing departemen bertanggung jawab atas fungsi khusus dalam perusahaan. 5. Cabang dan pabrik. Toyota memiliki cabang dan pabrik di seluruh dunia, termasuk di Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Masing-masing cabang dan pabrik bertanggung jawab atas produksi dan penjualan di wilayah tertentu. Dalam struktur organisasinya, Toyota sangat memperhatikan prinsip-prinsip lean manufacturing dan pengelolaan rantai pasokan yang efektif. Hal ini memungkinkan Toyota untuk mengoptimalkan produksi dan pengiriman produk, sehingga dapat memberikan nilai yang lebih besar kepada pelanggan mereka. Selain itu, Toyota juga memperhatikan kultur perusahaan yang kuat dan mengutamakan keterlibatan karyawan, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas secara keseluruhan. Dalam struktur organisasi, Toyota terdapat hierarki yang jelas, daya pengambilan keputusan yang konsensual. Keputusan dibuat melalui konsensus antara tim manajemen dan berbagai divisi dalam perusahaan. Hal ini memungkinkan Toyota untuk merespon perubahan pasar, mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam industri otomotif global. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Yusuf, 3 digit NPM terakhir 126. Di sini saya mau menambahkan poin tambahan, yakni investor dan bentuk investasi Toyota. Ya, Toyota sebagai perusahaan publik tentunya punya banyak pihak-pihak investor yang mau menginvestasikan dananya dalam bentuk saham perusahaan. Kurang lebih ini saya ada catatannya. Yang poin pertama, The Vanguard Group itu mempunyai kurang lebih 5,48% kepemilikan saham. Lalu ada BlackRock, itu 4,73% kepemilikan saham. Lalu ada Nippon Life Insurance Company, 4,03% kepemilikan saham, dan masih banyak lagi. Lalu saya masih ada catatan lagi, yakni investasi yang dilakukan oleh Toyota seperti di bisnis otomotif itu, jadi Toyota itu punya anak perusahaan dan afiliasi yang terlibat dalam produksi mobil dan komponen mobil seperti Daihatsu dan Hino. Lalu untuk aspek teknologi, Toyota itu sudah melakukan investasi dalam bentuk mobil listrik, teknologi otonom, bakar sel,
Terus juga mereka sudah membuat pusat penelitian untuk pengembangan teknologi. Lalu ada poin yang selanjutnya adalah investasi dalam properti. Toyota juga memiliki investasi dalam properti seperti kepemilikan lahan, gedung di mancanegara. Lalu seperti apa ya, bentuknya kayak real estate begitulah kurang lebih. Lalu yang poin terakhir di catatan saya adalah ada investasi dalam bentuk energi. Dalam ini maksudnya dalam apa ya? eh, Kurang lebih bentuknya itu seperti pembangunan pabrik baterai untuk mobil dan energi matahari. Jadi dengan adanya kolaborasi dalam aspek bisnis, otomotif, teknologi, properti, dan energi, Toyota itu terus mengembangkan portofolio investasi mereka dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan yang besar di dunia. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan. Yang selanjutnya adalah saya akan membahas basis produksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dava Indrasta Adi Pramana dengan NPM 141. Toyota Corporation memiliki basis produksi yang sangat besar dan bisa dibilang tersebar di seluruh penjuru dunia. Pada tahun 2020, Toyota memiliki 70 pabrik mobil dan komponen mobil di seluruh dunia, termasuk di Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Inggris, Prancis, Spanyol, Portugal, Ceko, Rusia, Cina, India, Thailand, Indonesia, dan Brazil. Basis produksi Toyota sendiri dari pabrik mobil dan pabrik komponen mobil. Pabrik mobil Toyota memproduksi mobil Toyota, terus ada Lexus, ada Daihatsu juga, dan Hino Motors juga diproduksi dalam satu perusahaan gitu mungkin. Sedangkan pabrik komponennya mobil memproduksi berbagai komponen-komponen mobil seperti mesin, transmisi, sistem suspensi, dan sistem kemudi. Di Jepang, Toyota memiliki 16 pabrik mobil dan 15 pabrik komponen mobil. Sementara di Amerika Serikat, mereka memiliki 10 pabrik mobil dan 14 pabrik komponen mobil. Toyota juga memiliki basis produksi yang signifikan di Eropa, termasuk pabrik mobil di Inggris, Prancis, dan Portugal. Lanjut. Selanjutnya adalah terkaitan MNCs. MNCs atau Multinational Corporation adalah sebuah perusahaan fiktif yang tidak terkait dengan dunia nyata, sehingga tidak ada keterkaitan antara MNCs dengan Toyota Corporation. Namun sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia, Toyota memiliki banyak keterkaitan dengan perusahaan lain di dalam dan luar industri otomotif. Toyota memiliki banyak mitra bisnis, pemasok, dan rekanan yang membantu mereka dalam memproduksi dan mendistribusikan mobil dan komponen mobil. Selain itu, Toyota juga terlibat dalam berbagai kemitraan dan aliansi dengan perusahaan lain dalam rangka meningkatkan inovasi dan teknologi mereka. Contohnya adalah kemitraan Toyota dengan Panasonic untuk mengembangkan baterai mobil, serta kemitraan mereka dengan Mazda dan Subaru untuk mengembangkan teknologi mobil listrik. Selain itu, Toyota juga terlibat dalam berbagai kemitraan strategis di bidang transportasi, termasuk kemitraan mereka dengan Uber dan Didi Chuxing untuk mengembangkan mobil otonom dan solusi transportasi berbasis aplikasi. Dengan berbagai keterkaitan dan kemitraan, Toyota terus memperkuat posisi mereka sebagai salah satu perusahaan terkemuka di industri otomotif global. Baik, terima kasih teman-teman yang telah memaparkan materinya dari Toyota Corporate. Toyota Corporate adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia yang memiliki sejarah panjang dan prestasi yang mengesankan. Dari diskusi kita telah mengetahui bagaimana Toyota Corporate telah mengalami perubahan dan berkembang dari waktu ke waktu.
teman-teman juga sudah membahas berbagai aspek dari Toyota Corporate, termasuk sejarah, budaya, produk dan layanan, inovasi, dan strategi bisnis yang telah dijalani oleh Toyota Corporate. Dari sana kita dapat memahami bagaimana Toyota berhasil mencapai kesuksesannya dan terus berinovasi untuk tetap menjadi pemimpin dalam industri otomotif global. Dalam era yang terus berkembang dengan cepat, Toyota terus menjadi inovator dalam teknologi otomotif dan menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas utama dalam sebuah aspek operasinya. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa perusahaan Toyota telah menghadapi tantangan dan peluang dalam perjalanan panjangnya dan terus berinovasi untuk tetap menjadi pemimpin dalam industri otomotif global. Terima kasih atas pemaparan materinya yang menarik dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, perbuatan, adanya kekurangan, dan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.